Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan modul matematika. Yang pertama, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Pada dasarnya, persamaan linear satu variabel merupakan satuan persamaan berbentuk kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dan hanya memiliki satu variabel. Cara penyelesaiannya, persamaan linear satu variabel adalah dengan cara substitusi. Mode substitusi adalah mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Menentukan nilai kebenaran suatu kalimat dan kalimat terbuka dan penutup. Yang kedua, membuat contoh kalimat terbuka dan penutup. 3. Mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Yang keempat, menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Keenam, menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan operasi perkalian dan pembagian. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Peta konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, persamaan linear satu variabel adalah kedua ruas dalam suatu persamaan dapat dibagi, dikurangi, dikali, dibagi, dan dibilangan yang sama. Hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 menggunakan tanda ketidaksamaan untuk lebih dari. Ketidaksamaan linear satu variabel adalah ketidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari atau kurang dari. Yang ketiga, himpunan penyelesaian adalah hasil yang memenuhi suatu nilai dalam suatu ketidaksamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Armanda Febrianti dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis. Nomor induk mahasiswa saya 2202311000094. Yang pertama, penerapan persamaan linear, yakni pernyataan matematika di mana dua ekspresi di kedua sisi kiri dan kanan adalah sama, yakni disebut persamaan karena aljabar memudahkan untuk memecahkan suatu situasi dunia nyata dengan memanfaatkan huruf yang mewakili sebagai huruf yang tidak diketahui, membingkai masalah sebagai persamaan dan memberikan solusi sistematis untuk persamaan tersebut. Sedangkan selanjutnya adalah persamaan linear. Persamaan linear adalah pernyataan matematika yang berisi tanda sama dengan antara dua ekspresi aljabar dengan nilai yang sama yang dikenal sebagai persamaan. Misalnya, 2y plus x adalah ekspresi di ruas kiri yang disamakan dengan ekspresi 24 ruas kanan.
Jenis persamaan ada 3, yakni persamaan linear, persamaan kubik, dan persamaan kuadrat. Contoh rumus persamaan linear dalam satu variabel, yakni AY plus B sama dengan C. A sebagai koefisien variabel Y sebagai variabel, B dan C sebagai konstanta, sedangkan tanda sama dengan itu merupakan tanda persamaan. Ada juga persamaan linear dalam bentuk dua variabel seperti AX plus BY sama dengan C. A sebagai koefisien variabel X, B sebagai koefisien variabel Y, sedangkan C tetap sebagai konstanta, dan yang satunya sama dengan tetap sebagai tanda persamaan. Selanjutnya ada soal contoh persamaan linear satu variabel itu seperti 2x plus 1 sama dengan 7. Penyelesaiannya itu ada 2, yakni bisa memakai yang pertama 2x plus min 1 sama dengan 7, 2x sama dengan 7 ditambah 1, 2x sama dengan 8, x sama dengan 8 per 2. Habis itu 8 per 2 itu 8 dibagi 2 bertemu dengan x sama dengan 4. Penyelesaian keduanya 2x min 1 sama dengan min 7, 2x sama dengan min 7 ditambah 1, 2x sama dengan min 6, x sama dengan min 6 per 2. Jadi x-nya ketemu 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada min 3,4. Sedangkan contoh persamaan linear dalam dua variabel itu 2x plus 4y sama dengan 28. Pilih variabel untuk dipindahkan ke ruas kanan, maka persamaan pun berubah menjadi 2x sama dengan 28 min 4y. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Egwin Malau. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persamaan linear satu variabel atau sering disingkat dengan PLSF. Oke, langsung saja kita ke slide yang kedua, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan. Nah, jadi kalimat persamaan linear itu ditandai dengan kalimat sama dengan, dan kalimat itu hanya mempunyai satu variabel. Nah, bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0. Nah, jadi contohnya tuh X ditambah 3 sama dengan 7. Yang kedua tuh 3A tambah 4 sama dengan 1. Yang ketiga yaitu R2 dikurang 6 sama dengan 10. Nah, nanti kita akan membahas tentang contohnya. Terlebih dahulu kita akan memahami dulu persamaan linear satu variabel. Jadi untuk memahami persamaan linear satu variabel terdapat elemen-elemen yang perlu kita pahami, yaitu tentang pernyataan kalimat terbuka. Variabel X tambah 13 sama dengan 17 disebut kalimat terbuka. Nilai X-nya tuh disebut dengan variabel, sedangkan 13 dan angka 17 itu disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaiannya tuh adalah X sama dengan 4. Kenapa X sama dengan 4? Kenapa hasilnya X sama dengan 4? Karena 13 itu ditambah
dengan angka berapa agar hasilnya 17. Dan 13 tambah 4 itu kebetulan hasilnya 17. Jadi X sama dengan adalah 4. Pada bagian kedua yaitu buka kurung, 7 dikurangi Y sama dengan 12 disebut dengan kalimat terbuka. Nilainya yaitu disebut dengan variabel, sedangkan 7 dan 12 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaiannya adalah Y sama dengan negatif 5. Kenapa hasil Y sama dengan negatif 5? Karena 7 dikurang negatif 5 itu hasilnya adalah 12. Kenapa 12? Karena 7 dikurang negatif 5 itu mempunyai tanda negatif, tambah negatif itu hasil dan konstanta. Nah, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya, seperti kayak nilainya tuh masih misterius gitu. Sedangkan variabel atau pengubah itu adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Nah, konstanta itu adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Nah, dan himpunan sendiri itu adalah dan himpunan penyelesaian adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka yang membuka kalimat tersebut menjadi benar. Nah, kita langsung saja masuk ke slide yang keempat, yaitu contoh dari persamaan linear satu variabel, yaitu pada bagian 1 X buka kurung X akan menjadi positif. Nah, jadi kita akan menambahkan 7 ditambah 5. Nah, jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. Sedangkan pada bagian 3 tuh buka kurung 4Z dikurang 1 sama dengan 11 disebut dengan kalimat terbuka karena nilai Z disebut dengan variabel, sedangkan 1 dan 11 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaiannya adalah Z sama dengan 3. Kenapa Z sama dengan 3? Karena 4Z itu kita kalikan. Jadi 4 dikali 3 dikurang 1 itu sama dengan 11. 4 dikali 3 itu 12, dikurang 1 itu menjadi 11. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah A di AX tambah B itu sama dengan 0. Nah, jadi X-nya tuh disebut sebagai variabel, sedangkan A-nya tuh disebut sebagai koefisien dari X. Terus B itu disebut sebagai konstanta. AX tambah B itu sama dengan terletak di ruas kiri, sedangkan nolnya tuh terletak di ruas kanan. Nah, ruas kiri dan ruas kanannya tuh dipisahin dengan tanda sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meninda Seviana dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan linear substitusi. Sistem persamaan linear dua variabel atau dalam matematika biasa disingkat SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2. Misalnya variabel X dan variabel Y. Nah, sebelum masuk ke rumus dan metode, kita tentunya harus paham unsur-unsur yang ada pada sistem persamaan linear dua variabel. Apa aja sih variabel? Yaitu pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Variabel biasanya disimbolkan dengan huruf seperti A, B, C, X, atau Y, Z. Misalnya, jika ada suatu bilangan yang dikalikan 2 kemudian dikurangi 9 dan hasilnya 3, maka bentuk persamaannya adalah 2X min
9 sama dengan 3. Nah, X merupakan variabel pada persamaan tersebut. Koefisien yaitu bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien terletak di depan variabel, misalnya ada 2 buah pensil dan 4 buah spidol. Jika ditulis dalam persamaan adalah pensil X, spidol Y, jadi persamaannya adalah 2X plus 5Y. Misal ada 2X plus 4Y sama dengan 18, jadi 2 merupakan koefisien, lalu X dan Y itu adalah variabel dan 18 adalah konstanta. Penyelesaian sistem linear 2 variabel dengan metode substitusi. Apa sih metode substitusi itu? Metode substitusi merupakan salah satu menyelesaikan SPLDV dengan cara mengubah satu variabel dan variabel yang lain. Berikut contoh soal metode substitusi. Tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi matematika. 2X plus 4Y sama dengan 28, 3X plus 2Y sama dengan 22. Jawaban pertama, kalian harus pilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Misalnya, pilih persamaan pertama yaitu 2X plus 4Y sama dengan 28. Lalu pilih variabel Y untuk dipindahkan ke ruas kanan. Maka persamaannya berubah jadi X sama dengan 28 min 4Y. Karena tadi kalian memilih variabel Y yang pindah, maka koefisien pada variabel X dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien X. 2X dibagi 2 sama dengan 28 min 4Y dibagi 2. Maka dihasil X. 2X dibagi 2 sama dengan 28 min 4Y dibagi 2. Maka dihasilkan persamaan X sama dengan 14 min 2Y. Sebagai bentuk solusi dari variabel X, setelah itu gabungkan persamaan 3X plus 2Y sama dengan 22 yang tadi tidak dipilih pada soal dengan persamaan X sama dengan 14 min 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan. Nah, karena X dan Y adalah variabel, maka angka 2 dan 5 merupakan koefisien. Lalu pilih variabel Y untuk dipindahkan ke ruas kanan, maka persamaannya berubah jadi 2X sama dengan 28 min 4Y. Karena tadi kalian memilih variabel Y yang dipindah, maka koefisien pada variabel X dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien X. 2X dibagi 2 sama dengan 28 min 4Y dibagi 2. Maka dihasilkan persamaan X sama dengan 14 min 2Y. Sebagai bentuk dengan nilai koefisien X, 2X dibagi 2 sama dengan 28 min 4Y dibagi 2. Maka dihasilkan persamaan X sama dengan 14 min 2Y sebagai bentuk solusi dari variabel X. Setelah itu gabungan persamaan 3X plus 2Y sama dengan 22 yang tadi tidak dipilih pada soal dengan persamaan X sama dengan 14 min 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan X sama dengan 14 min 2Y. 3X plus 2Y sama dengan 22. 3 buka kurung 14 min 2Y tutup kurung plus 2Y sama dengan 22. Di bagian ini variabel X sudah diganti dengan X sama dengan 14 min 2Y ya. 42 min 6Y plus 2Y sama dengan 22. Min 4Y sama dengan 22 min 42. Min 4Y sama dengan min 20. Min 4Y dibagi min 4 sama dengan min 20 dibagi min 4. Y sama dengan 5. Maka ditemukan variabel Y adalah 5. Setelah ditemukan variabel Y sama dengan 5, sekarang tinggal cari X dengan memasukkan 5 sebagai variabel Y. X sama dengan 14 min 2Y. X sama dengan 14 min 2 buka kurung 5 tutup kurung. X sama dengan 14 min 2Y. X sama dengan 14 min 2 buka kurung 5 tutup kurung. X sama dengan 14 min 10. X sama dengan 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4. Sehingga jawaban dari soal sistem persamaan linear 2 variabel di atas adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Sekian materi yang saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tita Jayani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode campuran. Metode campuran merupakan metode untuk menyelesaikan SPLDV, substitusi persamaan linear 2 variabel. Merupakan metode gabungan
dari metode eliminasi, yaitu dengan cara menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus menghilangkan B terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Dan metode substitusi. Caranya adalah dengan mengganti variabel pada satu persamaan. Cara menggantinya adalah dengan menggunakan persamaan lain, sehingga hanya terdapat satu variabel dalam persamaan hasil substitusi. Untuk mendapat nilai variabel lain, cukup dengan melakukan substitusi nilai variabel yang telah ditemukan sebelumnya pada salah satu persamaan. Nah, yang mana metode campuran ini banyak digunakan untuk menyelesaikan soal-soal SPLDV. SPLDV menggunakan metode campuran dapat kita lakukan dengan mengeliminasi salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lain. Kemudian mensubstitusikan ke dalam persamaan nilai variabel yang diketahui untuk menghitung nilai variabel lain. Lebih mudahnya, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Berikut adalah salah satu contoh soal. Diketahui persamaan linear dua variabel berikut. Hitunglah nilai variabel X dan Y dari persamaan X plus 3Y sama dengan 8 dan X min 2Y sama dengan min 7. Langkah pertama, eliminasi salah satu variabel yang paling sederhana dari persamaan linear dua variabel tersebut. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2 untuk mencari nilai Y. Contohnya sebagai berikut. Supaya X hilang, kita harus mengalihkan X dengan 1. Langkah kedua, setelah nilai Y diketahui, substitusikan nilai X ke dalam salah satu persamaan untuk mencari nilai Y. Substitusi Y sama dengan 3 ke dalam persamaan 1 untuk mencari nilai X. X plus 3Y sama dengan 8, X plus 3, Y diganti 3 sama dengan 8, X plus 9 sama dengan 8, X 8 min 9 sama dengan X min 1. Sehingga diketahui nilai variabel pada SPLDV tersebut yaitu X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 3. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B dengan NIM 2202 311000076. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh persamaan dan pertidaksamaan konsep dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu investasi. Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian atau juga bisa disebut menanam modal untuk mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis investasi yaitu deposito, saham, reksadana, emas, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah contoh soal persamaan dan pertidaksamaan konsep dasar dalam investasi. Sebanyak $10.000 diinvestasikan dalam dua usaha bisnis, A dan B. Di akhir yang pertama tahun, A dan B menghasilkan pengembalian masing-masing 6% dan 5%. Pada investasi awal, bagaimana jumlah awal yang dialokasikan jika jumlah total yang diperoleh adalah $588,75? Caranya adalah A adalah jumlah yang diinvestasikan pada 6%. Kemudian 10.000 min X diinvestasikan pada 5%. Bunga yang diperoleh dari A adalah 0,06 X dan dari B adalah 0,575 dan 10.000 min X dengan total 588,75. Jadi 0,06 X ditambah 0,575 dan 10.000
min X sama dengan 588,75. 0,06 X ditambah 575 dikurangi 0,575 X sama dengan 580,75. 0,0025 sama dengan 13,75. X sama dengan 5.500. Jadi 5.500 dolar diinvestasikan pada 6%. Dan 10.000 dikurangi 10.000 dolar dikurangi 5.500 dolar sama dengan 4.500 dolar diinvestasikan hingga 5%. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saril Hatim dari Prodi Ekonomi Bangunan kelas B dengan NIM 22.023.11.0066. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi tentang penerapan persamaan dan pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pertidaksamaan linear atau pertidaksamaan banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Pertidaksamaan linear dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Penyelesaian permasalahan dengan menggunakan pertidaksamaan linear dapat dilakukan dengan mengubah permasalahan tersebut ke dalam bentuk model matematis atau model matematika. Bisa dilihat di belakang ini. Setelah terbentuk model matematika, kalian dapat menyelesaikan model matematika yang kalian buat untuk menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Secara definisi, pertidaksamaan merupakan suatu pernyataan matematis di mana terdapat dua pernyataan yang berbeda. Pernyataan yang berbeda dinyatakan dalam bentuk notasi pertidaksamaan. Sebelum kita mengetahui notasi pertidaksamaan, kita sebaiknya mengetahui dulu tentang jenis-jenis pertidaksamaan. Berikut ini adalah jenis-jenis pertidaksamaan. Yang pertama, pertidaksamaan linear. Kedua, pertidaksamaan kuadrat. Ketiga, pertidaksamaan irasional. Dan yang keempat, pertidaksamaan pecahan. Dan yang terakhir, pertidaksamaan mutlak. Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai pengertian dan jenis-jenis pertidaksamaan. Selanjutnya pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Apakah kalian tahu apa itu pertidaksamaan linear satu variabel? Ada yang bisa jawab? Baik, pertidaksamaan linear satu variabel merupakan bentuk pertidaksamaan dengan pertidaksamaan linear satu variabel merupakan bentuk pertidaksamaan dengan memuat satu peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah satu linear. Contoh bentuk pertidaksamaan linear satu variabel bisa dilihat di belakang saya. AX plus B kurang P lebih dari C. AX plus B kurang dari C. AX plus B lebih dari sama dengan C. AX plus B kurang dari sama dengan C. Keterangan: A koefisien variabel X dan X variabel B. C adalah konstanta dan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan adalah tanda pertidaksamaan. Pada bagian sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel, dan kita akan lanjutkan dengan membahas mengenai pertidaksamaan dua variabel. Pertidaksamaan dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua peubah atau variabel. Pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu sebagai berikut: AX plus BY lebih dari C.
AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Keterangan tersebut bisa dilihat di belakang saya ini. X dan Y adalah variabel, A adalah koefisien variabel X, B koefisien variabel Y, dan C adalah konstansa. Dan di bawah ini sama dengan yang tadi, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan adalah tanda pertidaksamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrus Ali dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 220201100062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat grafik daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel merupakan pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel berderajat 1. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel dapat dinyatakan dalam grafik daerah penyelesaian. Grafik biasanya dibuat pada diagram Cartesius. Untuk membuat grafik materi, persyaratan yang harus dikuasai adalah membuat grafik persamaan garis. Membuat grafik persamaan garis lurus, kita dapat membuat sedikit dengan menentukan dua titik minimal yang dilaluinya. Untuk menentukan dua titik tersebut, kita bisa menggunakan titik tersebut dengan menentukan X atau Y-nya, kemudian tentukan nilai Y atau X-nya, atau dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari garis tersebut. Untuk membuat grafik daerah pertidaksamaan linear dua variabel dengan bentuk umum AX ditambah BY lebih kecil dari C. Jadi apabila kita ingin membuat grafik mengenai pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu kita harus menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya dalam bentuk diagram. Setelah itu buat soal dengan bentuk AX ditambah BY lebih kecil dari C. Setelah itu, apabila sudah ditemukan hasil dari AX ditambah BY lebih kecil dari C, dengan cara mengerjakannya dengan cara membuat kotak seperti ini. Setelah itu X di bawah sini dikasih 0, terus Y di bawah sini dikasih 0. Seperti halnya yang kita lihat seperti di gambar. Setelah itu, apabila kita ingin mengerjakan X, maka Y ditutup. Dan hasilnya AX lebih kecil dari C. Untuk mempermudah pengerjaan, lebih kecil itu dibuang. Lalu diganti sama dengan. Nah, langsung kembali ke pembahasan tadi, yaitu cara mengerjakannya. Apabila ingin mengerjakan AX, maka BY-nya ditutup. Dan hasilnya AX sama dengan lebih kecil dari C. Maka C dikali A. Kita tulis A sini. Terus apabila ingin mengerjakan Y, maka ditutup X-nya. Maka BY dikali C.
BY sama dengan C, maka cara pengerjaannya BY dibagi C. Kita tulis B. Maka kita dapatkan di sini untuk Y-nya itu 0 titik B, untuk X-nya itu A titik 0. Setelah itu buat diagram, terus tentukan nilai A dari sumbu X, terus sumbu Y dari B dari sumbu Y. Setelah itu tarik sumbu X dan Y pada titik yang sudah diketahui sampai terhubung. Apabila C menunjukkan lebih kecil, maka diarsir ke bawah. Jika menunjukkan lebih besar, maka diarsir ke atas. Jadi untuk cara pengaplikasiannya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasio saat ini. Rasio lancar bisnis adalah aset lancarnya seperti kas, persediaan barang dagang, dan piutang, dengan kewajiban lancarnya seperti kewajiban jangka pendek dan hutang pajak. Setelah berkonsultasi dengan pengawas keuangan, Presiden Perusahaan Peralatan Olahraga AS memutuskan untuk mengambil pinjaman jangka pendek untuk membangun inventaris. Perusahaan memiliki aset lancar $350.000 dan kewajiban lancar $80.000. Berapa banyak yang dapat dipinjam perusahaan jika rasio lancar tidak kurang dari 2,5? Catatan, dana yang diterima dianggap sebagai aset lancar dan kewajiban sebagai kewajiban lancar. Solusi X menunjukkan jumlah yang dapat dipinjam perusahaan, maka aset lancar akan menjadi 350.000 plus X dan kewajiban lancar akan menjadi 80.000 plus X. Dengan demikian, rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar, sama dengan 350.000 plus X dibagi 80.000 plus X. 350.000 plus X dibagi 80.000 plus X lebih dari sama dengan 2,5. Karena X positif, maka 80.000 plus X. Oleh karena itu, kita dapat mengalihkan kedua sisi pertidaksamaannya dengan 80.000 plus X dan pertidaksamaannya akan tetap sama. 350.000 plus X lebih dari sama dengan 2,5 buka kurung tutup kurung 80.000 plus X. Jadi 150.000 lebih dari sama dengan 1,5X. Jadi 100.000 lebih dari sama dengan X. Akibatnya, perusahaan dapat meminjam sebanyak $100.000 dan masih mempertahankan rasio sewa lebih dari atau sama dengan 2,5.